Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, ini pertemuan yang kedua untuk EGPP ya. Ini jatah saya sekarang sama minggu depan. Jadi minggu depan linknya sama, saya pakai Webex aja. Nah, biasanya memang pakainya saya Webex. Oke, bisa kita mulai ya. Mungkin ada beberapa yang belum ngisi daftar hadir ya. Ada? Ya, coba nanti kalau belum, coba nanti ya setelah malah yang muncul yang live meeting. Nanti setelah kita selesai, kita tayangkan lagi daftar presensinya. Baik, saya akan share materinya. Suara saya bisa didengar? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Jadi untuk pagi ini kita bicara mengenai lipida atau lemak minyak, yang umum kita sebutnya lemak minyak ya, karena komponen lipid yang terbesar itu adalah minyak atau lemak tadi. Jadi kira-kira 95% dari komponen lipid itu minyak dan lemak. Walaupun ada komponen lipid yang lain, yaitu fosfolipid dan sterol. Ini yang kita bicarakan biasanya hanya sekitar itu. Yang lilin itu nggak kita masukkan dalam pembicaraan kita di bidang pangan ya, karena biasanya lilin yang tidak untuk dimakan. Jadi yang untuk hari ini, materi yang kita bahas itu perubahan lipida selama pengolahan pangan berlemak dan berminyak. Ini judulnya itu kita lihat selama pengolahan pangan berlemak dan berminyak. Tapi yang utama nanti kita akan lihat dulu minyak itu seperti apa sih? Keberadaannya apa, lalu kerusakan-kerusakannya mungkin apa yang terjadi, lalu di dalam pengolahan bagaimana. Nah, jadi kita kembali, ini saya kira semuanya sudah paham ya, bahwa lipida ini terdiri dari beberapa, yaitu trigliserida, fosfolipida, dan sterol. Ini sebenarnya sterol, tetapi dari kelompok sterol itu yang paling terkenal itu kolesterol. Ya ada sterol yang lain, karena kolesterol ini kan adanya hanya di dalam tubuh hewani atau manusia. Tapi yang di tanaman atau di bahan nabati itu ada juga sterol yang kita kenal dengan fitosterol. Ya. Kemudian kembali di sini trigliserida ini ada biasanya kita katakan ada dua macam, ada lemak dan ada minyak. Lemak itu kalau suhu kamar dia padat, minyak itu kalau suhu kamar dia cair. Tentu ini tergantung pada komposisi penyusun trigliseridanya. Kapan dia menjadi padat, kapan dia menjadi cair. Kemudian fosfolipid itu contohnya adalah lecithin. Lecithin ini biasa dipakai sebagai emulsifier. Ya, biasanya lecithin itu diperoleh dari ekstraksi minyak kedelai. Jadi pada saat ekstraksi minyak kedelai biasanya diekstrak menggunakan solvent. Kemudian untuk pemurniannya lalu dipisahkan senyawa-senyawa yang bersifat gam. Nah, itu yang kemudian jadi lecithin. Nah, ini trigliserida gambarannya karena tersusun oleh gliserol, ini mengingat kembali ya, gliserol dan asam lemak. Asam lemaknya 3, asam lemaknya itu rantainya panjang. Nah, kemudian bentuknya jadi seperti ini. Jadi ada yang saturated itu kalau jenuh semuanya penuh begini. Lalu yang unsaturated itu di dalam asam lemak ini ada ikatan rangkapnya. Entah itu satu monounsaturated atau ikatan rangkapnya banyak. Polyunsaturated fatty acid. Ada juga ikatan rangkap itu yang kemudian menempatkan si asam lemak tadi sebagai asam lemak esensial. Itu jika asam lemak itu mempunyai ikatan rangkap pada atom C nomor 3. Biasanya kalau kita menuliskan struktur seperti ini, itu ada di sini CH3, kemudian CH2, 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 dan seterusnya sampai COOH. Nah, kalau ikatan rangkapnya di atom C nomor 3 dihitung dari gugus metil, itu yang disebut dengan omega 3. Sedangkan kalau ikatan rangkap pertama itu muncul di C nomor 6 pada gugus metil, itu disebut dengan omega 6. Sedangkan ikatan rangkap 9 dan seterusnya itu bukan lagi disebut sebagai asam lemak esensial karena dapat disintesis di dalam tubuh kita. Jadi ini asam lemak esensial ini adalah asam lemak yang
tidak dapat disintesis di dalam tubuh kita, atau ada ataunya ini, atau dapat disintesis tetapi jumlahnya tidak memenuhi kebutuhan. Kenapa demikian? Nah, nanti akan kita lihat omega 3 itu bisa disintesis dari asam lemak yang lain, tetapi ini ada beberapa jenis omega 6, omega 3 disintesis dari asam lemak yang lain, misalnya dari asam linoleat untuk menghasilkan EPA, DHA, tetapi kan jumlah linoleatnya sendiri itu terbatas, sehingga perlu diberikan EPA, DHA-nya dari luar tubuh. Fungsi lemak di dalam tubuh sebagai sumber energi, terutama untuk otot. Nah, kenapa di sini disebut sumber energi, terutama untuk otot? Kalau kita mengkonsumsi energi berlebihan, kelebihan energinya itu akan disimpan sebagai lemak di dalam jaringan adiposa atau di dalam tubuh kita. Nah, kalau kemudian terjadi obesitas atau kegemukan, maka mestinya orang itu kan akan berusaha menurunkan berat badannya. Penurunan berat badan ini tidak cukup kalau hanya dengan mengurangi makan saja. Karena apa? Karena ini tadi energi yang tersimpan di dalam tubuh kita itu terutama digunakannya itu untuk energi otot. Jadi kalau mau menurunkan berat badan, mau tidak mau harus olahraga. Sehingga ototnya bergerak, butuh energi, nah energinya ini diambil dari lemak simpanan. Sedangkan energi yang dipakai sehari-hari biasanya itu mengandalkan dari asupan hariannya itu tadi. Baru sisanya ya. Ya, walaupun kalau kita lihat kembali nanti di ilmu gizi itu ternyata dia sebelum sampai ke hati itu sudah ada yang dibegal atau diambil di perjalanannya untuk disimpan. Jadi saking apa ya, saking senengnya si tubuh dengan lemak ini, baru dibawa dari usus ke hati itu sudah diambil sebagian untuk disimpan dulu supaya punya simpanan. Mungkin besok kalau Anda sudah kerja pakai sistem seperti itu ya, kalau gajian itu sebelum dibawa pulang itu ditabung dulu sebagian, baru yang lain dibawa pulang, itu sama dengan ini. Ya, kemudian yang berikutnya dapat digunakan untuk ini, apa namanya, membuat kulit dan rambut itu menjadi nampak bergizi atau menjadi sehat. Kemudian peran yang lain, lemak di dalam tubuh kita itu berperan untuk atau berperan sebagai isolator tubuh terhadap suhu yang ekstrem. Ekstrem itu bisa suhu panas sekali, bisa suhu dingin. Ya. Nah, karena dia perannya sebagai isolator, maka dia berada di bawah kulit. Jadi hampir 50% dari lemak yang ada di tubuh kita itu berada di bawah kulit. Ini yang berperan sebagai isolator tadi. Yang berikutnya, lemak di dalam tubuh kita berperan sebagai bantalan organ-organ vital supaya melindungi organ vital tadi dari benturan-benturan. Jadi entah itu jantung, entah itu hati, itu diselimuti oleh lemak tadi. Supaya kalau Anda lari-lari itu tidak lalu jantung dan hatinya itu menjadi bersinggungan. Ya karena yang singgungan biar lemaknya saja. Namun juga harus diingat, kalau perlindungan tadi, bantalannya tadi terlalu besar, jangan-jangan tidak lagi mengamankan tapi malah menghambat kerjanya si jantung dan ginjal tadi, karena lalu menekan kerja jantung dan ginjal. Ya, sebelum saya lanjut, kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan ya, jadi nggak usah nunggu sampai selesai. Kemudian fungsinya di dalam makanan sekarang. Di dalam makanan, lemak ini berperan, nah ini sebetulnya fungsinya dalam tubuh ya, menghasilkan kalori 9 kalori per gram itu kan kalau sudah masuk ke dalam tubuh. Lalu menyediakan asam lemak esensial, menyediakan rasa kenyang. Jadi kalau Anda mengkonsumsi makanan yang berlemak, itu rasa kenyangnya itu akan lebih lama dibanding kalau Anda mengkonsumsi makanan sumber karbohidrat saja atau makanan sumber protein saja. Ya, lemak itu berperan sebagai pembawa asam lemak esensial. Ya tadi sudah nggak mestinya. Lemak itu berperan sebagai pembawa vitamin, terutama vitamin yang larut lemak dan asam lemak esensial. Jadi vitamin larut lemak kita kenal ada A, D, E, K.
itu bisanya diabsorpsi ke dalam tubuh kita itu kalau berada bersama-sama dengan minyak. Tetapi kalau dia sendirian, itu nggak bisa diabsorpsi. Lalu yang penting lagi di dalam pangan, lemak itu punya peran yang sangat penting untuk memperbaiki aroma dan flavor serta tekstur. Ya, ini contoh yang paling gampang. Roti, kue yang dibuat dengan lemaknya cukup banyak atau yang lemaknya sedikit itu akan berbeda sekali. Contohnya bolu, roti bolu dan roti cake. Ini kalau yang bolu itu mungkin seret, tidak kelihatan mengkilap, tidak kurang menarik, tapi yang cake itu kelihatan menarik, teksturnya lembut, berhalus. Ya. Kemudian yang terkait dengan kalori. Lemak dikatakan tadi konsentrat kalori 9 kilokalori per gram karena yang lainnya protein dan karbohidrat itu hanya menghasilkan 4 kalori per gram. Nah, lemak ini mampu asupan lemak yang kita konsumsi atau asupan lemak kita itu mampu mensuplai energi itu sampai kira-kira 40%. Jadi ini berdasar rekomendasi kita bisa mengkonsumsi lemak itu 25-30% dari kalori total. Aduh, sebentar nggih. Pak. Ya, sorry. Ya, jadi mampu mensuplai kira-kira 40% energi. Karena ini kan konsumsi lemak itu untuk sekarang ini diminta menurunkan secara umum, itu menurunkan konsumsi lemaknya yang tadinya itu bisa sampai 35% energi yang masuk. Ini ya, bisa sampai 40 sebetulnya, lalu umumnya itu orang mengkonsumsi 25-35%, rekomendasinya sekarang diturunkan menjadi 30% saja. Jadi artinya diminta mengurangi konsumsi lemak. Kemudian ini tentu kalori ini sangat berkaitan dengan panjang rantai asam lemaknya. Makin panjang rantai asam lemaknya, tentu kalori yang diperolehnya atau yang nanti bisa dihasilkan itu semakin banyak. Oleh karena itu ada perbedaan antara asam lemak rantai pendek, asam lemak rantai medium, dan asam lemak rantai panjang. Rantai sedang ini, ya C4. Nah, sekarang sudah tidak lagi C4, C2 sampai C8 itu masuk dalam asam lemak rantai pendek. Medium itu 10 sampai 14. Ya, yang panjang 16 sampai sebenarnya nggak cuma sampai 18, hanya ini yang banyak terdapat di alam itu C16 sampai C18, tapi ini bisa panjang sekali. Ya. Ini yang banyak asam laurat itu ada di minyak kelapa. Nah, supaya dapat digunakan sebagai sumber energi di dalam tubuh, maka lemak tadi harus dapat dicerna dan kemudian diabsorpsi. Nah, oleh karena itu ada banyak orang yang kepengen supaya asupan lemaknya rendah, tapi nggak mau kalau makanannya nggak enak, tapi tetap mengkonsumsi makanan yang lemaknya tinggi. Lalu ada cara-caranya untuk mengurangi absorpsinya, karena memang bisa digunakannya setelah dia diabsorpsi. Jadi mungkin pada proses pencernaannya diganggu supaya nggak tercerna dengan baik atau di proses absorpsinya sendiri. Nah, lemak itu mudah tidaknya dicerna. Itu juga tergantung pada titik lelehnya. Untuk minyak yang titik lelehnya di bawah 50 derajat Celcius, ini dapat dicerna dengan semuanya secara utuh. Jadi semua yang terdapat di situ bisa dicerna. Ini ada beberapa contoh untuk trilaurin. Jadi ini trigliserida yang penyusunnya itu adalah laurat. Itu ternyata mempunyai melting point 49 derajat Celcius. Tapi kalau itu penyusunnya adalah miristat, itu melting point-nya, titik lelehnya itu 56 derajat Celcius. Ini berpengaruh pada kemampuan terdigestinya di dalam tubuh atau koefisien digestibility. Pada minyak yang melting point-nya 49 derajat itu dapat didigesti sebanyak 97%.
Tapi yang melting point-nya 56 derajat itu hanya 77%. Demikian juga contoh lain ini untuk tripalmitin, untuk palmitat. Palmitat itu C-nya 16, itu melting point-nya 67, sedangkan tristearin yang C18 itu melting point-nya 70. Ya, jadi di sini terlihat makin tinggi melting point dari asam lemak penyusun trigliseridanya, maka kemampuan untuk digestibility-nya itu semakin turun. Ini bisa sampai hanya 19% ini kalau yang dikonsumsi itu tristearin. Nah, kemudian mengenai essential fatty acid, ada dua kelompok besar, yaitu omega 6 dan omega 3. Omega 6 ini contohnya adalah asam arachidonat dan asam linoleat. Nah, sebetulnya ini sama di dalam tubuh, linoleat ini bisa dibuat menjadi arachidonat. Cuman pembuatan arachidonat sangat tergantung pada asam linoleat ini, sehingga ini menjadi semuanya esensial. Omega 3 contohnya adalah EPA dan DHA. Ini C-nya 20, jadi C-nya panjang. Ya, C-nya panjang, tetapi Anda lihat ikatan rangkapnya juga tinggi. 5, di sini 6. Oleh karena itu dia, walaupun C-nya panjang, karena ikatan rangkapnya banyak, maka dia dalam kondisi kamar ini berbentuknya cair. Asam lemak omega 3 ini akan menurunkan kebutuhan asam lemak omega 6. Jadi sebaiknya kita mengkonsumsi dua-duanya, baik omega 3 maupun omega 6. Ketidakadaan atau absensi dari essential fatty acid sama esensial ini akan mengganggu pertumbuhan tubuh kita. Mungkin bisa sampai ini penghambatan pertumbuhan atau yang lebih dulu kelihatan itu terjadinya gejala-gejala pada kulit, gangguan pada kulit. Ya, ini muncul karena kekurangan asam lemak esensial. Di sisi lain ada asam lemak trans, umumnya lemak di dalam alam itu ada dalam bentuk cis. Nah, lemak trans ini bisa terbentuk selama proses pengolahan. Kalau kita mengkonsumsi lemak trans itu dinyatakan ini di dalam tubuh kita itu dianggap sebagai bukan alami. Jadi diperlakukan sebagai bahan asing. Nanti kita lihat yang bukti-buktinya ini kalau Anda lihat pustakanya itu sudah di tahun 79. Gitu. Jadi ada beberapa yang sudah berubah, Mas. Nah, ini yang contohnya tadi asam linolenat omega 3. Omega 3 jadi C-nya di C nomor 3, 1 2 3. Ini ada ikatan. Omega 6 kalau C-nya nomor 6. Tapi kalau tidak dituliskan omega atau N gitu ya, itu mesti menghitungnya dari ujung ini, ujung karboksil. Jadi kalau saya hanya mengatakan C18 9, itu ngitungnya dari sini, dari karboksil. Tapi kalau C18 9 aneh banget ya. Kalau saya mengatakan C18 2 N3 itu ngitungnya dari sini. Ada dua ikatan rangkap yang nomor ikatan pertamanya ada di C nomor 3. Tapi kalau nggak ada kata-kata N berapa, itu berarti ngitungnya dari kanan. Nah, ini asam linoleat dan asam linolenat tadi. Sama-sama asam lemak esensial, ini omega 6. Ini omega 3, linolenat omega 3, gamma. Nah, ini banyak terdapat pada ikan, ya, ikan di air yang dingin. Kemudian dia punya peran, linolenat ini, omega 3 ini. Tidak hanya linolenat, sebetulnya karena dari linolenat dapat tadi membentuk EPA, DHA. Kalau ini bisa dipakai untuk membentuk arachidonat tadi. Dalam tubuh, asam lemak omega 3 itu membantu melarutkan gumpalan-gumpalan darah. Atau dengan kata lain, ini mengencerkan darah. Ya, sehingga tekanan darahnya itu menjadi turun. Ya, di arterinya itu gumpalan-gumpalannya menjadi hilang. Sebenarnya kebalikan dengan di omega 6. Omega 6 itu justru membantu pembekuan darah. Sehingga kalau ada pendarahan,
kalau kekurangan asam lemak omega 6, maka pendarahan itu tidak bisa dapat segera dihentikan atau segera membeku darahnya. Ini jadi agak berlayar. Oleh karena itu, memang dua-duanya diperlukan supaya kondisinya bagus. Demikian juga kalau konsumsi omega 3-nya berlebihan, maka kemungkinannya juga membahayakan karena konsumsi omega 3 yang berlebihan itu artinya kan lalu ini mungkin tekanan darahnya menjadi sangat rendah, atau yang gampang ini darahnya menjadi sangat encer sehingga kalau terjadi pendarahan itu sangat sulit untuk dihentikan. Oke. Nah, ini beberapa contoh minyak yang terdapat di dalam makanan kita, yang terdapat dalam pangan kita, minyak nabati maupun minyak hewani. Ini dari minyaknya. Itu kita lihat dengan kandungan kolesterolnya, kemudian ada kandungan asam lemak jenuhnya, ini. Lalu ini yang asam lemak tidak jenuh, kemudian ini yang polyunsaturated fatty acid sudah dibedakan antara omega 6 dan omega 3. Jadi kalau kita lihat minyak kelapa, ini walaupun jenuhnya itu sangat tinggi, ya ini jenuhnya karena asam laurat, tapi kenapa dia dalam bentuk suhu kamar dia cair karena asam lemak penyusunnya itu C12, jadi lebih pendek, asam lemak penyusunnya pendek, masuk dalam rantai sedang sehingga suhu kamarnya dia cair. Dia juga ada mengandung omega 6 karena juga selain asam lemak jenuh mengandung asam lemak tidak jenuh, yang ada omega 6-nya di sini walaupun sedikit. Nah, tapi kalau kita lihat palm oil, minyak kelapa sawit, ini kolesterolnya 0 ya, ini juga 0. Minyak kelapa sawit itu kejenuhannya kurang, lalu tidak jenuhnya itu lebih banyak. Ada omega 6 di situ. Walaupun sekarang ini di tingkat dunia itu dihebohkan konsumsi minyak kelapa sawit itu dikatakan kurang bagus karena mengandung asam lemak jenuh. Tapi lalu dilupakan bahwa sebetulnya antara asam lemak jenuh dan tidak jenuh itu tidak jauh berbeda. Jadi kandungan asam lemak tidak jenuhnya itu tinggi. Ini mungkin juga di model perdagangan ya, untuk lebih meningkatkan penjualan dari ini, olive oil. Ini asam lemak tidak jenuhnya sangat tinggi, olive oil. Kemudian soybean oil yang banyak. Soybean oil ini jenuhnya sedikit, soybean oil. Kemudian dia banyak mengandung asam lemak tidak jenuh, polyunsaturated fatty acid-nya tinggi sekali. Ini, oleh karena itu dunia mengatakan yang bagus itu minyak kedelai. Tapi kita sebetulnya kelapa sawit kita itu bagus sekali walaupun dia jenuh tapi C-nya itu C sedang. Yang di dalam proses pencernaan kita itu kalau rantainya sedang itu mudah sekali masuk ke absorpsi. Lain dengan yang rantai panjang. Kemudian kita cermati di sini yang mengandung kolesterol itu hanya minyak yang berasal dari hewan. Ya. Jadi dari lard, beef tallow, butter, dari susu, dari sapi, ya, dari babi. Yang lainnya yang dari nabati itu tidak mengandung kolesterol. Jadi kembali lagi, kolesterol itu adanya hanya pada produk hewani. Jadi kalau ada iklan yang mengatakan minyak kelapa sawit yang non kolesterol, ya nggak salah, tapi itu pembodohan kan? Nggak salah, tapi dia mengatakannya ini kan lebih memperjelas saja. Enggak, namanya pembodohan. Nah, jadi karakteristiknya pada suhu kamar dia bisa dalam bentuk padat ataupun dalam bentuk cair. Makin panjang atau makin jenuh asam lemaknya, maka dalam suhu kamar dia akan semakin padat. Balikannya makin tidak jenuh, maka dalam suhu kamar dia akan semakin cair. Mestinya ini makin panjang asam lemaknya, dia juga akan makin padat. Tapi makin tidak jenuh, itu makin cair. Nah, kemudian karakteristik lemak di dalam proses atau di dalam makanan. Ada hidrogenasi. Hidrogenasi ini merupakan proses yang diberikan pada minyak untuk menjenuhkan minyak. Jadi pada minyak yang tidak jenuh, itu diberikan ion hidrogen supaya berubah menjadi jenuh. Sehingga minyak yang semula cair,
itu berubah menjadi padat. Nah, kenapa itu dilakukan? Ini dilakukan untuk memperoleh tadi konsistensi minyak tadi, supaya memperoleh minyak padat. Jadi contohnya adalah pembuatan margarin. Pembuatan margarin itu diolah dari minyak nabati. Tapi kalau minyak nabati saja kan lalu cair, sedangkan margarin itu dikehendaki bentuknya plastis di suhu kamar. Tidak padat sekali tapi juga tidak cair. Nah, oleh karena itu lalu diberi perlakuan dengan memberikan kejenuhan pada beberapa bagian saja. Jadi itu yang dikenal dengan partial hidrogenasi. Hidrogenasi partial. Jadi sebagian saja yang dijenuhkan supaya memperoleh plastisitas tertentu. Itu. Tapi kalau hidrogenasinya penuh, ini bisa dilakukan hidrogenasi sampai semua asam lemak tidak jenuh itu berubah menjadi jenuh. Itu keuntungannya yang minyak yang semula cair menjadi padat. Kemudian ini lebih tahan terhadap perubahan-perubahan kimia. Jadi kalau dia jadi lemak jenuh kan lebih tahan terhadap oksidasi. Ya, tidak mudah teroksidasi. Nah, sayangnya proses penjenuhan minyak ini yang semula tidak jenuh menjadi jenuh, itu sebetulnya ada hal yang dirugikan di situ karena asam lemak tidak jenuh itu mempunyai pengaruh yang baik bagi kesehatan. Sedangkan asam lemak jenuh itu malah pengaruhnya kurang baik bagi kesehatan. Sehingga kalau kita membuat minyak yang semula tidak jenuh menjadi jenuh, artinya kita akan kehilangan bagian lemak yang menyehatkan. Kemudian tadi masih pada saat kita melakukan hidrogenasi, terutama hidrogenasi yang parsial tadi, ya pada pembuatan margarin contohnya, maka yang terjadi adalah pembentukan asam lemak trans. Ini terjadi pada proses hidrogenasi parsial. Jadi digambarkan di sini, kalau asam lemak itu cis bentuknya seperti ini. Jadi dia bengkong. Sebetulnya tidak 90 derajat ya, belok saja karena hanya ada di satu sisi. Ion H ada di satu sisi. Tapi di dalam proses hidrogenasi, sebagian kan ini akan dijenuhkan. Nah, yang tidak dijenuhkan itu bisa berputar. Sehingga yang semula cis begini hanya di satu sisi, hanya menjadi berseberangan. Jadi menjadi asam lemak trans ini. Ya, terutama pada hidrogenasi parsial. Nah, asam lemak trans ini berkaitan erat dengan gangguan jantung. Jadi ini kalau ini konsumsi asam lemak transnya banyak, mungkin lalu mengakibatkan LDL-nya itu tinggi, HDL-nya rendah, lalu risiko terkena penyakit jantungnya makin tinggi. Jadi usahakan mengkonsumsi asam lemak itu minimal. Jadi oleh karena itu sekarang ini pembuatan margarin itu banyak yang tidak melakukan dengan hidrogenasi, tapi dengan blending. Jadi pada minyak kelapa sawit misalnya, itu karena minyaknya itu semi padat ya, litrek-litrek gitu kalau bahasa Jawanya. Itu karena kandungan asam lemak jenuh dan tidak jenuhnya itu cukup banyak. Tadi kita bisa melihat tadi ya, mana tadi ini di kelapa sawit ini antara kandungan asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh itu hampir sama. Oleh karena itu lalu bentuknya di dalam suhu kamar itu dia tidak cair tapi tidak padat. Nah, oleh karena itu kemudian ada proses yang dikenal dengan untuk memisahkan bagian yang padat dengan bagian cair tadi. Bisa dengan proses winterisasi, bisa dengan fraksinasi. Sehingga akan diperoleh bagian lemak padat yang kita kenal dengan nama stearin. Dan yang minyak cair itu yang bagian atau porsi olein. Nah, itu untuk membuat margarin bisa dengan mencampurkan kembali fraksi stearin dan fraksi olein tadi, tentu dengan jumlah yang tertentu, sehingga dapat diperoleh plastisitas yang tertentu sesuai yang dikehendaki. Nah, kemudian untuk fosfolipid. Fosfolipid ini sebetulnya serupa sekali dengan lemak. Artinya dia juga disusun oleh gliserol. Kemudian teresterifikasi dengan asam lemak, tapi asam lemaknya hanya 2 yang teresterifikasi di sini karena C yang ketiga itu teresterifikasi dengan fosfat dan dengan senyawa nitrogen. Ya, contohnya ini kolin. Nah, ini menjadi
fosfolipid. Kalau minyak kan ini semuanya dengan asam lemak. Jadi serupa dengan trigliserida tapi mengandung fosfor. Mengandung karena dia tadi ada di dua sisi ini yang sisi yang tidak larut air, ini sisi yang larut air, sehingga dia bisa bersifat ini water soluble, ada ujung atau kepala yang larut air, kemudian ekor dikatakan ekornya itu yang tidak larut air. Ya, jadi ini kenapa dikatakan ujung dan ekor, ini ada yang menuliskan seperti ini, itu dibalik ininya ke arah sana. Sehingga ini kepalanya, lalu ini ekornya, dua ini. Ini penting fosfolipid ini karena dia merupakan komponen dari membran sel. Kemudian di pangan dia bersifat sebagai emulsifier. Sehingga dia dapat mempertahankan sifat emulsi. Ya, pada campuran itu bisa bertahan sifat emulsi. Nah, salah satu fosfolipid yang paling terkenal itu adalah lecitin. Lecitin ini yang sering dipakai sebagai emulsifier, memang peranannya sebagai emulsifier, bisa dipakai pada margarin, coklat, maupun salad dressing. Jadi ini mengandung minyak. Minyak yang dipakai di sini karena bercampur dengan fraksi air di sini, maka diperlukan penambahan lecitin. Ya, supaya emulsinya itu bagus. Kemudian nanti pada saat dipakai di sini dia akan tercampur dengan baik di permukaan sayuran dan buah-buahan tadi. Kemudian yang ketiga ini yang sterol terutama kolesterolnya, ini merupakan kelas lipid yang ketiga, ditemukan hanya pada produk hewani. Di dalam tubuh ini juga dibuat. Ya. Jadi di dalam tubuh itu dibuat dan digunakan dalam tubuh. Artinya begini, kalau konsumsi kolesterol Anda rendah, maka tubuh itu akan membuat kolesterol yang tinggi supaya kebutuhan tubuhnya terpenuhi. Sebaliknya, kalau konsumsi kolesterol Anda sudah tinggi, tubuh itu tinggal membuat sedikit untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Nah, kolesterol ini sangat penting karena dia berperan sebagai membran sel. Saya sedikit kembali ke fosfolipid tadi ya. Fosfolipid di dalam tubuh kita itu tidak pernah terjadi kelebihan ataupun kekurangan. Ini yang istimewa di fosfolipid itu. Jadi nggak ada orang yang sakit akibat fosfolipidnya berlebihan atau sakit karena fosfolipidnya kekurangan. Tapi kalau kolesterol bisa terjadi biasanya setelah periode degenerasi ya, sudah mulai menua, itu metabolisme dalam tubuhnya sudah mulai terganggu, itu bisa terjadi kandungan kolesterol dalam tubuh itu tinggi. Nah, kolesterol ini tidak bisa diabaikan peranannya dalam tubuh karena dia berperan sebagai penyusun membran sel. Ya, penyusun dari membran sel. Kalau nggak ada kolesterolnya, selnya nggak bisa terbentuk. Lalu juga kolesterol ini bermanfaat untuk dipakai sebagai bahan dasar pembuatan empedu. Nah, empedu ini digunakan pada proses pencernaan lemaknya. Ya, jadi empedu ini merupakan campuran senyawa yang dibuat di dalam liver, kemudian disimpan di dalam kandung empedu atau gallbladder, kemudian dia akan dikeluarkan ke dalam usus halus pada saat usus halus itu mengandung minyak. Jadi pada konsumsi minyaknya sampai ke usus halus, lalu akan ada perintah ke kandung empedu untuk mengeluarkan empedunya. Nah, dia berperan untuk mengemulsifikasikan lipida, sehingga lipida yang di dalam pencernaan kita itu akan mudah untuk didigesti oleh enzim-enzim pencernaan lemak. Dan juga dia akan membantu transport ke dalam dinding sel usus halus. Jadi dia masih akan membantu itu walaupun sudah dicerna, si empedu ini akan masih tetap terbawa sampai minyaknya terabsorpsi, dia dilepaskan, baru nanti empedunya akan diabsorpsi kembali ke dalam tubuh di usus halus bagian yang lebih bawah. Mungkin di jejunum, baru akan diabsorpsi. Nah, kolesterol di dalam makanan itu jumlahnya sangat bervariasi. Ya, sangat bervariasi. Ini yang merah itu daging dalam kelompok hewani. Ya, lalu yang ini miscellaneous, yang ini, yang lain-lain, ini yang
tidak hewani, ini juga milk dan milk product. Ini pada produk-produk mesti hewani semua karena kolesterol adanya di produk hewani. Namun bisa kita lihat di sini, telur itu terutama kuning telurnya ini yang memiliki kolesterol yang tinggi sekali. Walaupun demikian, ini masih dalam angka kira-kira 200-an mungkin ya, per 100 gram berat telur. Sedangkan telur utuh, satu telur itu kira-kira beratnya hanya 60-70 gram. Batasan untuk daily kolesterolnya, kolesterol harian itu dianjurkan dibatasi di 300 mg per hari. Sehingga kalau Anda makan telur satu tiap hari itu nggak ada masalah. Kolesterolnya nggak akan terlampaui. Tubuh masih tetap akan mensintesis kolesterol. Terus yang juga dikatakan tinggi itu udang. Tapi kita lihat di sini udang masih lebih rendah dibanding telur ya. Udang lebih rendah dibanding telur. Yang lain, walaupun ada kolesterol itu cukup rendah. Misalnya di ikan tuna, itu rendah sekali. Ya, nggak sampai 30 mg. Di beef, itu rendah sekali. Produk susu itu ada kolesterolnya tapi juga rendah. Jadi ini untuk konsumsi kayaknya nggak ada masalah. Ya. Kenapa kolesterol ini penting? Ini nggak bisa diabaikan. Jangan ikut-ikutan orang-orang mengatakan kolesterolnya harus dikurangi. Atau nggak boleh mengkonsumsi kolesterol. Tidak selalu bagi orang sehat. Justru ini sangat penting karena kolesterol ini digunakan untuk membuat hormon seks, estrogen dan testosteron. Kemudian juga digunakan untuk membuat vitamin D ya, dengan bantuan sinar matahari. Jadi ada kelompok kolesterol yang keberadaannya di bawah kulit. Sehingga kalau itu terkena sinar matahari, ya, ini kalau dengan adanya sinar matahari, dia akan diubah menjadi vitamin D3. Kemudian ditransport masuk ke dalam liver. Nah, yang bahayanya kalau sampai terjadi endapan kolesterol di pembuluh darah arteri. Nah, ini yang bisa mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah atau mungkin yang lebih parah sampai pada penyakit jantung. Lalu di dalam makanan itu masih banyak senyawa-senyawa pada lemak itu tidak semuanya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh tubuh kita. Ya, jadi ada beberapa komponen dari lemak atau minyak itu yang justru akan mengganggu pertumbuhan di dalam tubuh kita. Contohnya yang pertama adalah asam lemak yang teroksigenasi. Asam lemak yang teroksigenasi ini salah satu contohnya adalah lisinoleat yang terdapat dalam minyak castor oil, minyak jarak. Castor oil pada minyak jarak. Sebentar ya, ini kok sudah lowbat. Nah, ternyata lisinoleat ini di dalam tubuh ini dapat mengakibatkan iritasi pada usus halus. Ya, menghasilkan katarsis ini pada manusia. Namun di tubuh hewani ini nggak muncul ini. Jadi pada tikus, pada kelinci, ya, pada kambing, pada babi, itu nggak muncul ini pada babi. Ini. Tapi pada orang ini berbahaya, sehingga memang tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi minyak jarak. Ini kenapa dia tidak dikehendaki? Karena ternyata sangat mempercepat oksidasi asam lemak tidak jenuh. Walaupun itu sudah diabsorpsi ke dalam tubuh kita, asam lemak tidak jenuh yang ada di dalam tubuh akan mudah sekali teroksidasi. Kemudian bersifat iritasi, sehingga akan berbahaya bagi lambung dan mukosa sel usus halusnya. Ini untuk manusia. Yang kedua, asam lemak yang mengandung rantai, cincin. Nah, ini asam lemak ya, yang kita bicarakan asam lemak mengandung cincin karena kolesterol tadi kan juga tersusun oleh banyak cincin. Ya. Nah, ini contohnya adalah sterolic acid
pada minyak biji kapas. Ini bersifat toksik, terutama pada hewan yang non-ruminansia, ya, bukan pemakan rumput. Ini sisa dari asam sterkulik ini yang pada bungkil minyak biji kapas ini akan mengakibatkan pengaruh yang kurang baik pada hewan, terutama poultry, hewan atau unggas yang diberi makan dengan ampas biji kapas ini, dan mengakibatkan terjadinya diskolorisasi atau perubahan warna pada bagian putih dari telur. Ini berubah warnanya dari putih menjadi pink. Mungkin cantik ya. Nah, penelitian yang pernah dilakukan, tikus lepas sapi yang diberi siklopropen fatty acid, sama siklopropan, ini kemudian hanya 1% yang diberikan, ini ternyata sudah mampu menghambat pertumbuhan. Lalu yang lebih parah lagi, dia mengakibatkan liver dan ginjalnya itu membengkak. Ini dari penelitiannya kalau ini. Sehingga di sini kita nggak menggunakan minyak biji kapas sebagai minyak makan ya, tapi di negara lain ini digunakan karena sebetulnya komposisi asam lemaknya itu sangat bagus. Cuman kelemahannya ini ada asam sterkulik ini atau ada siklopropan fatty acid ini. Ini yang harus dihilangkan lebih dulu supaya bisa dimanfaatkan. Kemudian asam lemak rantai panjang yang tidak jenuhnya satu, jadi monoenoic acid. Ya. Ini contohnya yang mengganggu, yang lain nggak ada masalah mungkin. Asam oleat, ya. Oleat itu C18.1, itu nggak ada masalah. Tapi ini C20.21 itu asam erukat. Nah, ini yang tidak baik karena dia bisa mengakibatkan timbunan lemak di dalam hati, di dalam kelenjar adrenal, dalam jantung, ya, dalam otot, itu lemaknya tertimbun di situ. Ini contohnya adalah asam erukat, cis 13-deoxynoic acid. Asam erukat ini banyak terdapat pada rapeseed oil, minyak biji rip. Nah, minyak biji rip ini banyak tumbuh di daerah-daerah beriklim sedang. Nah, namun karena ini mudah sekali tumbuh di sana dengan produksi yang sangat bagus, maka kemudian ada pemuliaan untuk biji rip ini supaya diperoleh minyak biji rip yang kandungan erukatnya itu rendah. Itu yang kemudian dikenal dengan minyak canola. Ya, di bagian negara barat yang besar itu canola oil ini sebagai minyak makan yang utama. Jadi ini secara komersial bisa dijual, bisa dimanfaatkan karena kandungan ini rapeseed oil erukat, asam erukatnya yang semula tinggi sekali ini 49-55%. Ini dengan proses pemuliaan bisa dihasilkan tanaman rip yang bijinya ini hanya mengandung kira-kira 0,5% saja. Ini dengan menggunakan seleksi genetik. Kalau di kita karena banyak macam biji-bijian sumber minyak atau tanaman sumber minyak, daripada membuat itu kok masih menggunakan yang lain saja. Kemudian asam lemak jenuh, saturated fatty acid, ini terkaitan erat dengan asupan yang tinggi dari asam lemak jenuh, itu berkaitan dengan tingginya kandungan kolesterol dalam darah. Nah, dengan demikian lalu berkaitan dengan kejadian penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darah, terutama penyakit jantung, ataupun dengan penyempitan pembuluh darah, aterosklerotik. Ini asam lemak jenuh yang tinggi. Jadi boleh sih masih dikonsumsi asam lemak jenuh, tapi jangan terlalu tinggi. Jadi jangan setiap hari itu konsumsinya lemak yang dari hewani terus. Demikian juga polyunsaturated fatty acid juga ada yang tidak dikehendaki. Tadi saya katakan polyunsaturated fatty acid itu sangat baik untuk kesehatan tubuh. Namun ada juga yang tidak dikehendaki. Kapan
polyunsaturated fatty acid itu tidak dikehendaki, itu pada saat kandungan asam lemak tidak jenuh di dalam minyak itu sangat tinggi. Ya, ini jumlah asam linolenat, ini contohnya pada linseed oil, itu sangat tinggi, sehingga minyak itu dikatakan sebagai minyak kering, minyak pengering, jadi drying oil. Ya. Nah, karena apa? Minyak ini begitu dioleskan tipis di dinding begitu, lalu dia akan mengering. Nah, oleh karena itu lalu cocok digunakan sebagai bahan cat, ya, cat yang mengandung minyak. Ini begitu dioleskan dia akan kering. Nah, ini kalau dipakai untuk mengolah juga dia akan membentuk, begitu kena panas sedikit, dia akan membentuk lapisan di permukaan minyaknya. Ini justru akan sangat mengganggu. Nah, drying atau pengeringan ini membentuk lapisan tipis tadi dari minyak. Yang terjadinya itu adalah karena asam lemak yang satu dan yang lain itu saling berkaitan sehingga membentuk senyawa polimer. Nah, polimer yang terbentuk ini lalu membentuk film yang kuat bila dia teroksidasi dengan udara. Ya, karena dia membentuk polimer kemudian teroksidasi, itu lalu terbentuk film tadi. Makanya tadi saya katakan kalau itu dipakai untuk dilapiskan di dinding begitu, kan dia langsung kena udara lalu akan terbentuk lapisannya tadi. Nah, di dalam minyak kedelai pun keberadaan asam lemak linolenat ini dibatasi. Ya, hanya 2-8% saja. Jadi agak bertentangannya kan kita mengatakan bahwa asam lemak tidak jenuh itu bagus untuk kesehatan. Tapi ternyata kalau jumlahnya tinggi itu juga akan mengganggu karena justru akan merusak. Nah, memang sangat sulit sekali untuk mencegah terjadinya reaksi oksidasi pada asam lemak yang ketidakjenuhannya tinggi. Ya. Ini sulit sekali karena kalau makin tidak jenuh kan makin mudah teroksidasi. Material hasil oksidasinya ini dapat mengakibatkan oksidasi yang berkelanjutan dan atau memecahkan molekul-molekul kecil dari senyawa-senyawa bau dan rasa yang tidak dikehendaki. Jadi kalau terjadi oksidasi, kemudian oksidasinya berlanjut, lalu nanti akan dihasilkan bau dan rasa yang tidak dikehendaki. Atau kalau kita gampang, biasanya lalu terbentuk ketengian ya. Kemudian sterol, untuk sterol, tadi salah satunya yang paling utama adalah kolesterol. Ini asupan normalnya antara 300 sampai 700, tapi tadi disarankan, direkomendasikan maksimal itu 300 mg saja kolesterol per hari. Karena di tubuh kita itu bisa mensintesis kolesterol 1,7 sampai 2,4 gram. Ini Anda lihat perbandingannya sangat-sangat jauh. Ya, di tubuh kita itu sudah mampu memproduksi kolesterol sangat tinggi. Dari hasil koenzim A. Jadi kalau konsumsi minyaknya tercukupi, atau malah kalau berlebihan, tidak semuanya dipakai untuk menghasilkan energi, bisa jadi lalu disintesis menjadi kolesterol, lalu kolesterol dalam tubuhnya jadi meningkat. Bisa jadi seperti itu. Kemudian tanaman nabati, sterol nabati maupun hewani, itu yang ada di dalam makan yang kita konsumsi, itu diabsorpsi pada bagian usus yang sama. Jadi usus kita itu tidak membedakan apakah sterol itu berasal dari produk nabati maupun dari produk hewani. Apakah itu fitosterol, apakah itu kolesterol, itu diabsorpsi pada bagian tubuh yang sama, pada bagian usus yang sama. Nah, namun demikian keberadaan sterol nabati ini mampu menghambat absorpsi dari kolesterol. Jadi oleh karena itu kan disarankan konsumsi makanan itu beragam. Ya, ada produk hewaninya, ada produk nabatinya, supaya absorpsinya juga akan nanti bisa seimbang saja, tidak terlalu berlebihan. Nah, perubahan yang terjadi selama proses, ya, ini untuk minyak itu adalah hidrolitik rancidity. Ini peristiwa ketengian hidrolitik. Jadi yang bekerja di sini adalah air, keberadaan air yang akan mengganggu proses, akan mengganggu trigliseridanya sehingga akan menghasilkan asam lemak bebas.
Oleh karena itu ini bisa dideteksi dengan uji asam lemak bebasnya. Lalu yang oxidative rancidity ini karena keberadaan oksigen mengakibatkan minyak itu teroksidasi. Nah, ini taunya kalau dia teroksidasi atau tidak itu bisa diuji dengan melihat peroxide value-nya, nilai peroksidanya. Ini prinsipnya saja, terjadinya paling di ujung. Ini yang hidroelectric rancidity, ada trigliserida, ada air, maka dia akan menghasilkan asam lemak bebas. Dan gliserida, partial gliserida, mungkin mono atau di, atau bahkan bisa sampai ke gliserol dan asam lemak bebas. Nah, ini kalau yang terjadi pada susu, produk susu itu kandungan asam lemaknya itu banyak mengandung asam butirat, masuk dalam kelompok asam lemak rantai pendek ini, SCFA. Nah, ini kalau dia terlepas dari trigliseridanya, jadi sebagai asam lemak bebas, maka ini akan mengganggu bau dan flavor dari susu, sehingga menjadi tidak dikehendaki. Nah, keberadaan asam lemak bebas ini di dalam bahan berminyak itu memberikan petunjuk terjadinya kerusakan minyak tadi. Ya, karena minyaknya ini rusak oleh adanya H2O sehingga akan terhidrolisis, memberikan penunjuk adanya kerusakan minyak. Oleh karena itu, di dalam proses pengolahan minyak makan, maka asam lemak bebas ini harus dihilangkan. Nah, kenapa ini saya tekankan di sini? Di dalam proses digesti itu justru minyak itu akan dipecah sehingga menjadi asam lemak bebas. Itu di dalam tubuh kita. Tetapi di luar tubuh kita, keberadaan asam lemak bebas itu harus dihilangkan karena ini sebagai indikator terjadinya kerusakan pada minyak. Ini yang oxidative rancidity tadi dikatakan proses oksidasi itu bisa berlanjut mendorong proses oksidasi yang berikutnya. Jadi tahap inisiasinya hanya seperti ini, tapi lalu R ini peroksida yang dihasilkan itu bisa bereaksi lagi dengan O2 membentuk peroksida, kemudian ini membentuk hidroperoksida. Nah, ini berlanjut, terus dia bisa bereaksi dengan senyawa-senyawa lain, tidak hanya minyak saja, tapi dia juga bisa merusak protein, yang lain-lain. Ini bahayanya di situ. Dia bisa berlanjut. Nah, kemudian yang berikutnya di dalam proses penyediaan minyak makan, ini tahapan yang diikuti adalah proses ekstraksi dari bahan berminyak, kemudian pemurnian. Pemurnian ini termasuk ini. Jadi mestinya kalau hanya ekstraksi sendiri, biasanya lalu penjernihan ya untuk menghilangkan asam lemak, menghilangkan kotoran-kotoran yang tidak larut minyak. Kemudian kotoran yang larut minyaknya dihilangkan dengan cara pemurnian. Pemurniannya ada degamming, netralisasi, bleaching, dan deiodorisasi. Ini yang konvensional. Ya. Lalu di sisi lain ada proses pengolahan minyak yang mengubah sifat minyak. Tadi sudah kita sebut ada hidrogenasi, ya, yang cair menjadi padat. Ada winterisasi, ini biasanya hanya dibiarkan saja di suhu rendah, sehingga minyak-minyak yang padat, ada sebagian asam lemak yang memadat, sebagian tetap cair, lalu akan dipisahkan saja, asam lemak yang memadat itu dipisahkan. Ini termasuk proses untuk pembuatan minyak selada. Ini dengan winterisasi. Jadi minyak selada itu menuntut minyak yang pada suhu refrigerator itu tidak beku. Karena apa? Selada itu biasa disajikan dalam kondisi dingin. Artinya setelah selada itu buah-buah dan sayurannya disiapkan, lalu bisa sekaligus langsung dicampurkan dengan minyak seladanya atau bumbu seladanya, kemudian disimpan di refrigerator, nanti pada saat dikonsumsi baru akan dikeluarkan. Nah, ini tuntutannya pada saat dikonsumsi itu nggak boleh ada yang beku. Nah, supaya itu bisa terjadi, maka dilakukan proses winterisasi. Jadi, asam lemak yang memadat pada suhu refrigerasi itu akan dipisahkan. Lalu ada lagi interesterifikasi. Nah, interesterifikasi ini akan mengubah komposisi asam lemak yang ada pada produk alami tadi. Dilakukan reaksi-reaksi sehingga terjadi perubahan di situ. Oke. Ini kok waktunya sepertinya sudah mengejar ya. Ya, sebentar lagi. Nah, ini
proses ekstraksi. Ekstraksi itu bisa menggunakan hidrolik press, bisa menggunakan screw press, bisa menggunakan solvent ekstraksi. Bedanya di sini, zat-zat bukan minyak yang terikut itu jumlahnya akan berbeda. Dengan screw press itu komponen bukan minyaknya lebih tinggi. Ya, tapi dengan hidrolik press itu cukup rendah. Lalu yang lebih tinggi lagi adalah dengan solvent ekstraksi, karena semua yang terlarut dalam solvent tadi akan ikut keluar. Jadi mungkin senyawa-senyawa yang berwarna, ya, senyawa-senyawa yang larut minyak itu semuanya ikut keluar. Jadi kalau melihat di sini yang paling rendah menghasilkan senyawa yang bukan minyak itu adalah dengan proses pengepresan dengan hidrolik press. Kemudian tahap berikutnya di gumming itu digunakan untuk menghilangkan gum tadi. Senyawa-senyawa gum ini pada kondisi biasa dia larut dalam minyak, jadi nggak kelihatan. Tapi begitu ada hidrasi, ada air yang masuk ke minyak, maka dia akan menggelembung, lalu mengendap. Nah, ini proses ini yang dipakai untuk mengambil lecitin dari minyak kedelai. Jadi dihidrasi, kemudian gumnya akan menggelembung, kemudian dia akan mengendap, lalu tinggal diambil. Tahap berikutnya setelah gumnya dihilangkan, ini biasanya masuk dalam senyawa-senyawa protein. Lalu dilakukan proses netralisasi. Ini yang saya katakan tadi, asam lemak yang terdapat di situ itu harus dihilangkan. Caranya, salah satu caranya dengan penambahan basa, sehingga akan terjadi reaksi antara asam dan basa, membentuk sabun, sabunnya ini mengendap. Ya, tinggal dipisahkan saja. Tapi dengan bersamaan dengan pengendapan sabun tadi, mungkin ikut terendapkan juga senyawa-senyawa fosfatida. Misalnya. Ini contohnya, minyak kedelai itu dari 1-3% senyawa fosfatida, ini bisa turun sampai 0,02%. Nah, kalau netralisasi yang menggunakan cara ini kan hanya salah satu cara ya. Menggunakan cara ini, maka biasanya ini di gummingnya nggak perlu dilakukan. Karena gum-gum tadi juga akan ikut terendapkan pada saat mengendapkan sabun. Kecuali kalau jumlahnya banyak. Ya. Kemudian ini untuk minyak kedelai kasar, ini Fe dan Cu itu juga akan mengalami penurunan dengan menggunakan proses netralisasi tadi. Ya, akan mengalami penurunan. Kemudian senyawa lain itu juga ikut berpengaruh karena dia terperangkap di dalam minyak tadi, sehingga akan hilang bersama-sama dengan sabun. Walaupun mungkin berkurangnya tidak terlalu banyak, hanya 10-20%. Ya. Dan dengan melakukan cara refining yang hati-hati, itu hanya akan mengganggu atau merusak sebagian kecil minyak netral yang tersabunkan. Jadi yang diharapkan itu, yang tersabunkan tadi, yang bereaksi dengan alkali tadi, atau dengan basa, itu hanya asam lemak bebasnya saja. Namun nggak bisa dihindari, larutan basa ini mungkin juga akan bereaksi dengan trigliserida yang netral. Artinya netral itu kan bukan berzat asam karena dia masih terikat di gliserolnya. Nah, ini bisa saja masih terjadi dia bereaksi dengan asam lemak yang masih terikat pada trigliserida. Tapi itu diharapkan jumlahnya kecil saja. Ya, oke. Lalu bleaching, proses bleaching tujuannya untuk menghilangkan warna dari minyaknya tadi, minyak yang diperoleh hasil ekstraksinya. Ini tergantung pada warna mulanya seperti apa, lalu penggunaan adsorben dan jenis adsorbennya yang mana yang dipakai, lalu kondisi operasinya. Nah, di dalam proses ini klorofil, karotenoid, ini akan berkurang banyak sekali. Ya. Kalau diniatkan bisa sampai minyaknya itu bening. Jadi dulu itu minyak, saya masih ngalamin, minyak itu yang kualitasnya dikatakan baik itu kalau dia tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa. Sekarang sudah berkembang, minyak yang kualitasnya baik itu yang berwarna kekuningan, gitu kan? Karena kekuningannya itu bisa diperoleh dari karotenoid. Sedangkan karotenoid ini bisa bersifat sebagai antioksidan. Atau kalau ke dalam tubuh kita, dia akan bisa sebagai prekursor vitamin A. Jadi untuk vitamin A itu menguntungkan. Sehingga lalu malah pernah dibuat juga minyak merah. Jadi minyak sawit itu kandungan karotenoidnya itu sangat tinggi. Nah dulu itu mesti harus dihabiskan. Dan itu merupakan beban yang berat sekali dalam proses. Kemudian dibuat minyak merah.
minyak yang warnanya itu merah. Tetapi karena kita itu banyak menggunakan minyak itu sebagai media penggorengan, hasil gorengannya yang kurang memuaskan. Karena kalau misalnya untuk industri ya, gorengan yang pertama itu warnanya bisa merah orange. Tapi gorengan yang berikutnya kedua itu sudah orange-nya makin kurang sehingga menjadi kuning biasa. Nah, ini lalu kan tidak homogen. Ini industri itu sangat tidak senang. Oleh karena itu lalu kayaknya pembuatan minyak merah ini kurang berkembang kecuali untuk keperluan yang berkaitan dengan obat-obatan yang masih ada. Lalu vitamin E ini tidak terpengaruh oleh proses bleaching, ya. Sedangkan kalau warna yang terbentuk di situ itu bukan warna alami, tetapi warna yang terbentuk selama proses pengolahan, maka ini akan sulit dihilangkan. Ya. Kemudian kalau masih ada tersisa sabun, tadi karena sabunnya dipisahkan tapi mungkin masih ada yang tersisa, ini sangat efektif untuk dihilangkan pada proses bleaching. Logam ini juga efektif untuk dihilangkan. Peroksida yang masih ada bisa rusak sempurna. Namun di dalam proses ini masih akan terjadi peningkatan asam lemak bebas. Jadi asam lemak bebasnya itu meningkat lagi dengan proses bleaching. Nah, kemudian deodorisasi. Deodorisasi ini untuk menghilangkan bau. Komponen bau itu sebenarnya hanya kecil konsentrasinya, tetapi penghilangannya itu sangat sulit karena komponen zat bau ini sangat larut dalam minyak. Sehingga kalau kondisi biasa untuk menghilangkan komponen bau, itu minyaknya itu mungkin sudah mengalami kerusakan. Oleh karena itu di dalam proses deodorisasi ini digunakan suasana yang vakum sekali. Vakumnya sangat tinggi, mungkin tinggal 3 mm Hg di situ, 3 sampai 5 mm Hg. Jadi memvakumkannya sangat tinggi. Ini untuk menurunkan titik didih dari senyawa-senyawa flavornya sehingga mudah diuapkan dan supaya asam lemaknya tidak rusak. Bersamaan dengan proses deodorisasi, asam lemak bebas itu juga akan mengalami kehilangan. Jadi yang tadi bleaching itu naik, lalu nanti di deodorisasi dia akan turun lagi. Nah, demikian juga senyawa-senyawa yang tidak tersabunkan itu akan mengalami penurunan sampai 60%. Karotenoid secara total bisa dihilangkan. Sterol, klorofil, vitamin E itu hanya sedikit perubahannya. Peroksid dan prooksidan itu bisa dihilangkan. Nah, karena karotenoid itu bisa dihilangkan secara total, pada saat ini pengolahan pemurnian minyak kelapa sawit itu tidak lagi menggunakan urut-urutan seperti tadi. Ada degamming, netralisasi, bleaching, deodorisasi, tidak lagi. Tapi sekarang mereka menggunakan istilahnya refining secara fisik. Jadi hanya dilakukan sedikit proses bleaching itu karena proses bleaching ini kan intinya adalah penyerapan saja. Jadi menggunakan bleaching agent, ya, tanah pemucat misalnya, itu untuk menyerap zat warna. Jadi bukan senyawa kimia di situ, tapi prosesnya fisik. Nah, kemudian untuk membantu saja supaya beban di deodorisasinya tidak terlalu banyak. Tapi kemudian karotenoidnya itu dihilangkan secara total di proses deodorisasi. Jadi di deodorisasi ini penghilangan bau, penghilangan asam lemak bebas, kemudian penghilangan warna. Itu bisa terjadi sekaligus di situ. Nah, kemudian sedikit lagi ini hidrogenasi. Tadi sudah disinggung dari lemak cair menjadi lemak plastis. Biasanya digunakan untuk shortening ini. Ini keuntungannya mempunyai creaming quality yang lebih bagus. Jadi untuk pengolahan produk roti misalnya itu dia bisa mengembang lebih baik. Tapi di sini pasti akan terjadi reduksi karotenoid karena dari lemak yang karoten itu merupakan senyawa yang tidak jenuh. Sehingga di sini ada proses penjenuhan, itu akan karotenoidnya akan rusak. Kemudian efek terhadap prosesnya, bilangan iodinya turun, jelas ini karena asam lemak tidak jenuhnya turun. Dengan demikian juga asam lemak esensialnya mungkin juga akan berkurang atau hilang. Kemudian bahaya tadi dari isomer menjadi trans. Lalu bisa terjadi migrasi ikatan rangkap. Ikatan rangkap yang semula ada di nomor 9 misalnya, bisa berubah ke ikatan rangkap nomor 10. Ini tadi yang saya katakan, asam lemak trans itu resikonya terhadap gangguan kesehatan kita karena meningkatkan LDL, menurunkan HDL, meningkatkan resiko penyakit jantung.
Sehingga dibatasi sekali, kira-kira maksimal 3% saja dari total kalori yang masuk, lalu harus disebutkan pada label makanan. Ya, sama sebetulnya excessive saturated fatty acid itu juga berbahaya bagi kesehatan. Ya, ini saya kira yang berikutnya sudah tidak penting lagi. Ini bagaimana menurunkan asupan dari asam lemak trans. Kemudian ini RDE-nya, tadi saya katakan RDE-nya untuk kalori 30-35%, 1-2%, tapi kolesterolnya 300 mg per hari. Ya, lalu ini ada proses winterisasi. Tadi saya sudah menyebut proses winterisasi itu hanya membuat atau memisahkan fraksi padatnya. Mengandung asam lemak rantai panjang dan jenuh ini padat, lalu dipisahkan dengan jalan dia diberikan kondisi pendinginan sehingga asam lemak memadat, kemudian dipisahkan. Lalu yang interesterifikasi itu memindah-mindahkan asam lemak atau memasukkan asam lemak baru sehingga terbentuk trigliserida baru. Ini hanya sedikit berpengaruh pada stabilitas produk. Jadi bisa jadi minyak kelapa lalu ditambah dengan EPA-DHA sehingga di situ terjadi proses interesterifikasi, lalu nanti sisa asam lemak dari minyak kelapanya bisa dihilangkan. Lalu EPA-DHA-nya itu menggantikan tempatnya tadi sehingga dia terikat pada trigliserida. Saya kira sampai di sini, maaf kalau waktunya agak melonjak. Ya, ada yang masih belum ngisi presensi? Ada yang ditanyakan? Ya, belum, Bu. Ada? Saya belum presensi, Bu. Ya. Ada yang ditanyakan? Kok sudah nggak bisa ya? Hah? Padahal kuliahnya mestinya sampai jam. Kok bisa ya? Sebentar, saya coba saya buka lagi ya. Bentar, kok sudah nggak bisa? Kok bisa kan ya? Nah, ini Pak minimize ya? Tadi itu saya minimize kok, harusnya bisa. Ini saya coba saya buka lagi. Nah. Bisa. Ya. Sudah semua? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ini sudah ngisi presensi semuanya? Dan Sudah, Bu. Dan sudah tidak ada yang ditanyakan ya? Cukup jelas, Bu. Ya, terima kasih. Baik, kalau begitu, ini masih ada satu. Katanya masih ada satu lagi yang belum presensi. Mungkin apa memang tidak hadir ya?
Baik, kalau begitu untuk kuliah hari ini bisa kita akhiri. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda semuanya. Sampai ketemu lagi nanti minggu depan. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Bu. Sehat selalu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih.